Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Mahardika dengan nomor induk mahasiswa 303190012, Prodi D3 Farmasi, kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian tentang tari tayub, ciri khas tari tayub, pemain atau pelaku yang ada di dalam tari tayub, dan yang terakhir yaitu alat atau gamelan apa saja yang digunakan dalam kesenian tari tayub tersebut. Langkah lebih jelasnya mari kita geser ke berikut. Baik, berikut adalah hasil kerja saya, yaitu tugas ISBD, Ilmu Sosial dan Budaya, Progres Project UTS. Oke, kita mulai. Pertama yaitu identitas penulis, yaitu diri saya sendiri. Nama Ardiansyah Mahardika. Nomor induk mahasiswa 303190012. Prodi D3 Farmasi dan kelas A. Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri. Oke, kita menuju ke pembahasan, yaitu tari tayub. Apa itu tari tayub? Tari tayub atau acara tayuban merupakan salah satu kesenian Jawa Timur yang mengandung unsur keindahan dan keserasian gerak. Tarian ini mirip dengan tari jaipong dari Jawa Barat. Unsur keindahan diikuti kemampuan penari dalam melakukan tari yang dibawakan. Tari tayub mirip dengan tari gambyong yang lebih populer dari Jawa Tengah. Tarian ini biasa digelar pada acara pernikahan, khitanan, serta acara kebesaran misalnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, perayaan kemenangan dalam pemilihan kepala desa, serta acara bersih desa. Anggota yang ikut dalam kesenian ini terdiri dari sinden, penata gamelan, serta penari khususnya wanita. Penari tari tayub bisa dilakukan sendiri atau bersama dengan penyelenggara acara pria. Pelaksanaan acara pada zaman dahulu sering dilaksanakan pada tengah malam antara jam 9 sampai jam 3 pagi. Tetapi sekarang acara tersebut bisa dilakukan sewaktu-waktu. Bahkan penari tarian tayub lebih dikenal dengan inisiasi ledek. Tari tayub merupakan tarian pergaulan yang disajikan untuk menjalin hubungan sosial masyarakat. Beberapa tokoh agama Islam menganggap tari tayub melanggar etika agama, dikarenakan tarian ini sering dibarengi dengan minuman keras. Pada saat menarikan tari tayub, sang penari wanita yang disebut ledek mengajak penari pria dengan cara menggalungkan selendangnya yang disebut dengan sampur kepada pria yang diajak menari tersebut. Sering terjadi persaingan antara penari pria yang satu dengan penari pria lainnya. Persaingan ini ditunjukkan dengan cara memberi uang kepada ledek atau istilah penari tayub wanita. Persaingan ini sering menimbulkan perselisihan antara penari pria. Tetapi kesenian tayub sendiri termasuk bentuk ritual ketika terjadi peristiwa penting. Cerita kedewetan atau dewa-dewi, saat dewa-dewi matanya berjoget berjajar dengan gerak yang guyup atau serasi. Namun, di masa para wali atau wali songo, kesenian ini justru menjadi salah satu sarana dakwah dengan berbagai pola tarian yang disesuaikan berdasarkan syariat Islam.
Berikut contoh gambar tarian tayub. Pertama, itu tarian tayub dalam acara resmi seperti halnya acara kemerdekaan Republik Indonesia, kemenangan dalam pemilihan kepala desa, serta bersih desa. Dan gambar yang kedua yaitu tarian tayub dalam acara khitanan atau pernikahan. Oke, berikut yaitu ciri khas tari tayub. Tari tayub memiliki ciri khas tersendiri dari tata rias, busana penarinya, gending atau lagu, tempo musik yang dimainkan yaitu lebih pelan, aransemen musik atau nada, alat yang digunakan atau karawitan, penataan musik, penataan tari, penataan panggung, dan masih banyak lainnya. Dan berikutnya yaitu pemain atau pelaku dalam tari tayub. Pemain atau pelaku dalam pertunjukan tayub terdiri dari joget, pranatacara, pengibing, penari atau pramugari, dan pengrawit atau panjak. Joget sendiri adalah sebutan penari perempuan dalam pertunjukan tayub. Pada umumnya joget adalah seorang penari yang dianggap sebagai pemeran utama dalam pertunjukan seni tayub. Pertunjukan tayub diperankan minimal 3 orang joget yang dianggap mampu untuk meramaikan acara pertunjukan. Kemudian pranatacara dilakukan oleh 2 orang laki-laki. Pranatacara dibagi menjadi 2, yaitu wiraswara dan pengarih. Sedangkan tamu undangan disebut pengibing. Dan pengarih sendiri adalah seorang yang mengatur jalannya kelancaran pertunjukan. Dan pengrawit sendiri yaitu orang yang berperan menabuh atau memainkan irama karawitan dalam pertunjukan tari tayub tersebut. Iringan atau gamelan dalam tari tayub. Iringan atau gamelan yang digunakan pada tari tayub adalah seperangkat gamelan Jawa dengan laras selendru dan pelok. Seperangkat gamelan Jawa yang lengkap terdiri dari 17 jenis instrumen seperti bonang, barung, bonang penerus, slenten, kendang Jawa atau criblon, kendang jaipong, gender, kethuk, kenong, saron barung, saron panerus, demung, gong, kempul, ketipung, gambang, drum, dan simbal. Alat-alat tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi bergabung sehingga menghasilkan sebuah irama yang sangat indah. Dan alat-alat atau iringan yang digunakan itu sendiri jika bergabung atau digabung membentuk sebuah karawitan. Berikut contoh gambar iringan atau gamelan dalam tari tayub. Pertama, yaitu kendang jaipong. Kendang sendiri adalah alat paling utama yang ada dalam tari tayub. Dari awal mulai tari tayub berbunyi, kendang juga ikut berbunyi, dan sampai akhir tari tayub selesai, kendang pun masih ikut berbunyi atau tetap dimainkan. Dan yang kedua adalah gambar saron. Saron juga penting dalam seni tari tayub, yaitu digunakan untuk menghasilkan irama atau nada yang enak yang digunakan untuk penari pada saat menjoget. Yang ketiga yaitu gong. Gong sendiri yaitu sebagai
sebagai alat pelengkap atau pemanis semua alat yang ada di dalam tari tayub tersebut atau gamelan tersebut. Dan sehingga jika alat semua tersebut digabungkan menjadi satu, yaitu menjadi sebuah karawitan yang menghasilkan nada atau irama yang lebih enak, bahkan lebih merdu. Baik, terima kasih. Berikut yang dapat saya sampaikan tentang pengertian apa itu tari tayub, ciri khas tari tayub, dan alat-alat yang ada di dalam kesenian tari tayub. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Iki tulis sing kitungku kanggo sira hapsarining kalbu eseme kang manis madu. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pengertian tari tayub, ciri khas tari tayub, pelaku dan pemain dalam tari tayub, bahkan alat yang digunakan atau gamelan yang digunakan dalam kesenian tari tayub tersebut. Apabila ada kurang jelasnya atau kurang mengertinya, kalian bisa searching sendiri di Google. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Tetap di rumah aja, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa berdoa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.